sampai subuh saya sekarang berada di kelompok ibu-ibu dari Desa Torue. Nah, di sini kita ada kelompok Anyaman ibu-ibu dan bersama saya ketua dari Wisma Desa Wisma kelompok Anyaman Tamas Desa Nusa Indah Desa Torue. Nah, saya akan berbincang-bincang santai bersama Ibu siapa? Ibu Nikadek Suastini. Ibu Nikadek Suastini. Oke, mengenai Ibu Asti mengenai kelompok Anyaman ini. Nah, ini Bu, untuk kelompok Anyaman Ibu sendiri, ini awal mula dari ide untuk buat kelompok Anyaman ini Bu bagaimana? Awal mula. Terima kasih. Dengan siapa? Tia. Dengan Tia, Mbak Tia ya. Lebih akrab dipanggil Mbak Tia saja. Boleh. Jadi baik, terima kasih Mbak Tia. Sebelumnya terima kasih ya sudah disempatkan waktunya untuk berkunjung ke tempat kami di kelompok Anyaman Tamas, khususnya Dusun 1 Desa Torue ya. Karena Anyaman ini yang pertama kali sebenarnya awalnya kami ibu-ibu di Desa Wisma ini selalu membuat ini berupa anyaman tamas, namun belum dipasarkan, hanya untuk dibuat sendiri saja. Nah, tapi kemudian lama-kelamaan karena banyaknya permintaan minat dari teman lain, akhirnya ini bagus, ada yang datang, bisa kita beli enggak? Tapi dengan ditentukan dengan harga dan nantinya dibelinya banyak dan partainya bagaimana ini gitu. Jadi kalau melayani diri sendiri kan agak susah, maksudnya kalau membuat kelompok ya harus banyak adanya bahan dan harus ada teman lain juga. Nah, jadi karena ada demikian menjanjikan dan untuk itu akhirnya kita buat ini. Kebetulan di Desa Wisma kita ada kelompok menganyam ibu-ibu sudah biasa, terbentuklah akhirnya seperti ini, dari hari ke hari, dari mulut ke mulut lancar dan peminatnya juga banyak. Dan kebetulan juga Anyaman ini juga dapat bantuan dari desa, seperti hektar. Lalu kan kami dibantu oleh desa untuk pengadaan hektarnya untuk bahannya. Jadi dari awal itu kayaknya ini asik ya, menjanjikan sekali. Jadi membantu sekali untuk sambil cerita-cerita, dapat penghasilan, dapat pengalaman, berbagi dengan ibu-ibu, akhirnya sampai sekarang keterusan. Dan malahan kami kewalahan untuk melayani permintaan pesanannya karena kan sudah sampai ke Sulawesi Barat. Oh, berarti sudah terkenal ini ibu-ibu semua di sini. Iya, hanya terkenalnya tidak sudah mereka kenal secara otomatis, dan jadi mereka datang ke kami untuk meminta pesanan ini. Ya. Oke. Nah, Ibu kan tadi saya lihat di sini ada beberapa 3 macam Bu ya, untuk ini hasil anyaman. Itu kira-kira ada sebutan masing-masing jenisnya itu apa semua Bu? Iya. Kalau ini namanya tamas, ya, biasa digunakan untuk tempat saji dalam upakara, khususnya agama Hindu. Ya. Kemudian yang adik pegang ini namanya Wakulandak Sina. Dan ini juga digunakan keperuntukan untuk alat saji. juga. Ya, alat saji pada upakara. Dan ini namanya ceper. Ceper. Dan begitu juga fungsinya sama untuk alat saji. Alat saji juga. Ya, hanya saja isinya mungkin yang berbeda. Kita tidak jelaskan itu. Iya. Nah, berarti memang khusus hasil dari anyaman ini digunakan untuk upacara adat. Terus untuk sembahyang orang-orang. Iya, kan sebagai sarananya bukan untuk sembahyang. Iya, maksudnya sebagai alat sarananya. Oke. Nah, sampai subuh ini Bu, untuk dari kan Ibu sudah jelaskan bahwa memang pemasarannya itu awalnya dari minat teman-teman lain yang mau dibuatkan juga, itu sampai sekarang sudah berkembang. Kira-kira kalau untuk pemasarannya itu tadi yang Ibu sudah jelaskan sudah berkembang tuh paling jauh di mana? Di Sulawesi Barat. Desa Basangkayu ya, Ge ya. Sampai Basangkayu dan mana lagi? Kota Raya, Lambunu. Iya, daerah sana. Daerah iya.
daerah-daerah sana Bu, ya? Winasa sampai di Poso sana. Sampai di Poso. Pengiriman ke Poso. Ya, terus kalau untuk penjualannya per buah atau per Iya. Jadi penjualannya tergantung. tergantung? Ya, jadi terhitung per pieces dia Rp220. 220 rupiah. Iya. Kali 50 biji pieces jadinya dia dikenakan satu gantung 11.000 dari kami. 11.000 yang jenis ini, Iya, jenis tamas. jenis tamas. Terus kalau untuk yang ini berapa Bu? Oh, kalau yang ini dia dijual satu gantungnya isinya 20 pieces, harganya 12.000. 12.000. Terus kalau yang ini berapa? Nah, kalau yang ini tamas juga isinya satu gantung 50 pieces, harganya 17.000. 17.000. Nah, biasa kalau untuk pemesanan itu kira-kira apakah memang sudah yang diredikan seperti yang di belakang kita ini atau memang di calling dulu? Biasanya mereka akan telepon ke kami dan dia telepon bisa Bu, sudah ada tamasnya, saya mau ambil 6.000, saya mau ambil 4.000. Itu sudah ada. Kalau misalnya belum, kita buku panggil, Bu, sudah ada, mau diambil tamas. Nggak pernah sampai lama. Jadi ini sudah ada yang punya. Ini sudah ada yang punya. tinggal diangkut. Tinggal diangkut. Iya, tadi kan Ibu jelaskan kalau memang untuk kelompok ini dari permintaan juga Ya. Ibu bentuk kelompok. Nah, itu biasa untuk pembuatannya apakah selalu rame-rame begini atau dibuat biasanya per individu di rumah? Iya, jadi terkadang sih kalau kita ada waktu ingin ngumpul hanya sekali saja kita rame seperti ini, tapi biasanya kita lebih banyak di rumah karena di rumah. kesibuk mengisi waktu. Oh iya, berarti biasanya kumpul. Jadi kalau ibu-ibu semua di sini lebih enak kumpul rame-rame buat atau sendiri-sendiri? Kalau ibu-ibu sini lebih enaknya kumpul-kumpul Bu, Tapi ya? karena corona begini jadi jarang kumpulnya, Iya. paling di rumah Paling saja di waktu rumah. calling. Oke. Sampai subuh semua ibu yang berada di samping saya ini memang merupakan salah satu dari ketua ya Bu. Iya, Ketua Dasawisma Nusa Indah. Nusa Indah di Desa Torwe ini. Beliau memang yang bukan memang mempunyai ide awal Bu ya. Iya. Di awal untuk pembentukan kelompok ibu-ibu di sini untuk sebagai pengrajin tamas di Desa Torwe ini. Nah, untuk Ibu terakhir kali nih, harapan Ibu ke depannya untuk kelompok-kelompok pengrajin tamas ini. Ya, harapan kami yang pertama, yang lalu kan kami sudah diperhatikan oleh pihak desa, ada bantuan berupa hektar ya. Harapan kami ya tidak putus biar itu berkelanjutan. Iya. Kode untuk pengrajin. Dan yang kedua ya semoga dengan adanya kegiatan seperti ini dapat membantu terutama memenuhi kebutuhan di rumah tangga, apalagi pandemi saat ini. Aduh, sangat keras sekali kehidupan. Betul. Jadi dengan ada kerja sambilan seperti ini, jadi kita tidak diam saja di rumah, ada kegiatan untuk nambah beli tempe di dapur kan. Iya. Karena dapur harus mengepul sayang. Iya, mengenal waktu. Iya. Oke, sampai subuh itulah bincang-bincang saya bersama dengan Ibu Asti dan kita akan bicara santai lagi bersama Pak Kades mengenai upaya dari pemerintah desa untuk mensupport atau apresiasi dari pemerintah desa kepada kelompok ibu-ibu pengrajin. Nah, sampai saya sekarang berada bersama dengan Pak Kades nih. Kita akan bincang-bincang mengenai peran dari pemerintah desa nih melalui Pak Kades dengan mensupport bagaimana supaya UMKM atau kelompok-kelompok usaha kecil masyarakat di sini bisa berkembang. Nah, Pak Kades, halo Pak Kades. Nah, Pak Kades ini tadi kan kita sudah dengar nih penjelasan dari Ibu Ketua Wismanya bahwa memang ada support tersendiri dari pemerintah desa. Jadi kalau untuk dari Pak Kades sebagai pemerintah desa, apa tanggapan Bapak untuk usaha-usaha yang ada di Desa Torwe? Baik, menanggapi dengan adanya kelompok usaha rumahan seperti ini di sekarang ini, kami dari pemerintah desa sangat merespon kegiatan ini karena salah satu menghasilkan perekonomian di tingkat sederhana
iya hasilnya. Nah, kelompok ini memang kita bakal nih di Desa Terue bahwa kita toleransi ada, jadi kita ada kami dari sini dari sana ke sini dan dulu. Nah, mereka ini kan punya kreasi. Salah satu kreasinya perjentangan yang sumbernya ini dari daun kelapa. Nah, ternyata daun kelapa ini bukan cuma sebatas menghasilkan yang besar, tapi yang kecil begini bisa menghasilkan uang. Iya betul. Seperti itu. Nah, tadi kan kita juga sudah ini kan ada masalah Bapak sudah jelaskan bahwa memang Bapak support apalagi ini meningkatkan ekonomi masyarakat Bapak. Tadi kan sudah kita jelaskan, sudah Ibu jelaskan juga tadi bahwa memang sudah ada nih support dari pemerintah desa. Itu dimulai dari kapan Pak? Ya, support kami ini terjadi sejak tahun 2018 kemarin. Kemudian pada saat itu karena gempa di Palu. Nah, kemudian mereka anggaran kami cancel nanti tahun 2019. Nah, kami alokasikan permintaan dari kelompok MK. Jadi ini sifatnya satu dusun. Iya. Jadi besar walaupun bahannya kecil, tapi secara kelompok dusun satu ini mayoritas teman itu ya, saya alokasikan anggaran untuk pembelian alat rumahan. Ini kurang lebih ya, kakaknya di sini kurang lebih 200-an kakak 200 kakak yang ada di dusun satu. Iya, sudah memang sudah diperhatikan Iya. ya untuk kelompok usaha. Nah, apa tadi kan kita sudah dengar juga nih harapan dari Ibu selaku ketua dari kira-kira kalau dari Pak Kades nih sebagai pemerintah desa, harapan beserta upaya Bapak ke depannya untuk istilahnya membantu teman-teman yang ada di kelompok, bukan hanya kelompok yang nyaman tapi di kelompok-kelompok usaha lainnya. Harapan saya ke depan dengan adanya kreasi-kreasi di Sepuluh ini, saya sangat berharap bisa meningkatkan ekonomi di masyarakat Desa Terue itu bisa lebih sejahtera. Dan ke depan bukan hanya sebatas kelompok kecil ini, jadi kita kolaborasi dengan beberapa suku yang sini, mungkin kita skala besar agar supaya ibu-ibu yang di rumah punya lapangan pekerjaan sendiri. Iya. Oke, terima kasih Pak Kades. Nah, sampai subuh itulah bincang-bincang saya bersama Pak Kepala Desa selaku pemerintah desa di Desa Terue untuk bagaimana beliau berusaha untuk support dan apresiasi semua kelompok-kelompok usaha yang ada di Desa Terue guna mempunyai harapan bagaimana perekonomian masyarakat bisa terbantu dengan usaha-usaha walaupun hanya usaha rumahan kecilan yang berharap bisa menjadi besar ke depannya. Oke, terus saksikan saya di program Sultan Desa Wisata hanya di Sultan. Ya.